You're listening to Oncle Jazz. Bisa ceritain nggak soal sejarah La Bloom Floris ini? Jadi dulu kita start tahun berapa ya? 2018. Nah itu kita masih SMA. Kita punya temen, dia LDR. Nah pacarnya ini tuh sering minta tolong kita berdua buat beliin bunga setiap bulan. Jadi kita sering ke floris, terus kita ketemu floris yang kita suka dan kita pingin niru, simply iseng pingin niru. Terus dari sana kita mulai kayak liatin gimana sih cara buatnya, sambil kita pesan itu kita liatin cara buatnya kayak gimana. Terus kayak kita mikir kalau itu tuh gampang, ternyata pas kita coba ternyata susah. Terus akhirnya kita mulai kulik lagi, kita cari supplier. Terus waktu itu pas kita pertama kali ketemu supplier itu, kita kaget ternyata dan harganya satu tangkai itu 300.000. Ternyata itu ada bunga impor gitu. Terus kita kulik lagi, ketemu supplier lokal, dan karena kita mulai kayak iseng aja, ya udah open aja deh coba buat orderan, buat terus ternyata kayak kita dulu tuh jujur sebulannya tuh belum tentu kayak sampai 30 order tuh belum tentu. kita pokoknya pertama awal mulai usaha tuh pokoknya yang penting ada portofolio aja. Jadi dengan modal terbatas kita buat bunga, habis itu foto, ganti lagi beli bunga, foto, pokoknya ngumpulin portofolio yang banyak sampai akhirnya tuh ya udah sekarang sampai di sini. Jadi kan ini staf perangkainya kan banyak di usaha kakak. Untuk menjaga kualitas, mengontrol kualitas dari produknya itu seperti apa ya? Jadi kan emang ini kita floris, produknya kan handmade. Emang sih setiap orang itu pasti rangkaiannya nggak bisa sama persis. Cuma sebisa mungkin itu nggak keluar jauh dari kami punya standar. Nah caranya ngakalinnya, setiap weekend itu kita biasanya buat bunga bareng-bareng. Semua yang tugasnya ngerangkai kita buat bunga bareng-bareng. Terus nanti di akhir kita kayak review gitu. Misalkan ada yang nggak sesuai standar kita, oh next time kamu jangan begini ya, dikurangi ininya, dikurangi itunya. Jadi kayak gitu sih. Gimana sih rencana kakak ke depannya untuk usaha ini? Sebenarnya kita punya goals untuk ambil wedding, tapi sebelum kita ambil wedding itu kita pengen train
bisa tetap jalan gitu. Jadi nanti kita bisa lebih kulik lagi wedding itu detailingnya apa aja sih, dekornya kayak gimana aja sih, karena kan wedding itu kompleks. Kak, kakak kan bekerja di toko bunga ini. Gimana sih karakter kepemimpinan di toko bunga ini? Selama aku kerja jadi admin di sini tuh, Kak Elis tuh orangnya tegas. Dan juga misal kalau ada problem aku di kerjaan yang misalnya aku nggak ngerti atau aku misalkan nggak bisa backup, biasanya Kak Elis sama Kak Santi tuh biasanya langsung nge-backup atau nggak ngebantuin gitu. Kakak kan sebagai atasan di sini, bagaimana cara kakak untuk menggerakkan stafnya supaya sesuai harapan kakak? Jadi karena kita di sini banyak orang, banyak kepala juga, jadi penting banget menurut aku punya sistem SOP yang jelas. Misalkan kondisinya A, kita harus ngapain, kondisinya B, kita harus ngapain. Jadi mereka punya guide gitu loh kerja, aku harus apa, kalau ada masalah aku harus apa. Terus di sini kan aku berdua, jadi kita masing-masing backup. Mungkin kalau dibilang divisi kegedean banget, tapi tadi udah dijelasin juga, aku backup masalah ngerangkai, temen aku nge-backup masalah administrasi. Nah itu bantu banget supaya semuanya on track gitu. Terus kadang-kadang juga kan kita manage karyawan gitu, misalkan kalau misalkan sesuai target yuk kita apresiasi lah supaya mereka juga betah kerja di sini, karena tanpa mereka kita juga bingung juga. Itu sih cara dari kami supaya semuanya tetap on track. SOP. Di sini kan ada beberapa staff. Kalau boleh tahu gimana sih cara pembagian tugasnya? Di sini ada Elis, dia backup untuk rangkai bunga. Terus ada aku, di sini aku backup untuk adminnya. Terus untuk staff rangkai bunganya kita ada Mawar sama Saras. Terus untuk kita punya staff untuk mobiling, untuk ambil bunga, terus ambil keperluan floris lainnya itu ada Ebi sama ada Tia di admin. Tuh, jadi semuanya punya job desk-nya masing-masing. Jadi nggak ada yang double job dan biar bisa semuanya jalan. Mau nanya dong, apa sih yang memotivasi kalian untuk membuka usaha ini? Apa ya? Pertama kita emang suka bunga ya, suka banget. Terus kita lihat ada peluangnya. Jadi kalau kita bisa kerja dengan apa yang kita suka, kenapa enggak? Peluangnya juga gede, apalagi goalsnya kita itu ke dekor wedding kah atau event, itu kan lumayan sangat besar peluangnya. Jadi kalau memang kita bisa kerja dengan apa yang kita suka dan memang benar-benar menghasilkan, menguntungkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk staff kita, kenapa enggak?